tema kita hari ini adalah Artificial Intelligence untuk karya ilmiah mahasiswa, manfaat dan tantangan etis. Oke, seperti tadi sudah Pak Dekan mention gitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir perkembangan AI ini sangat banyak gitu ya, banyak bermunculan AI yang baru gitu, yang akhirnya AI ini mempermudah kehidupan gitu ya, memiliki manfaat di dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk di bidang akademis dan penelitian gitu. Nah, banyak sekali manfaat yang dapat kita terima dari AI ini, apalagi khususnya untuk penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Namun di sisi lain ada tantangan etis yang harus kita perhatikan secara seksama, sehingga kita tidak terjebak dalam sebuah kecurangan. Karena kecurangan dalam akademis itu juga semakin hari semakin berkembang dan semakin parah gitu kecurangannya. Oke. Sesi kita pada hari ini akan dibagi menjadi 3, yaitu kita akan membahas mengenai AI, kuliah umum untuk AI, manfaat dan tantangan etis, lalu disambung kuliah umum untuk tentang metodologi, dan yang terakhir adalah workshop penggunaan beberapa AI yang dapat kalian gunakan untuk penulisan skripsi. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa AI itu berkembangnya sangat pesat. Peneliti sangat harusnya sangat berterima kasih dengan adanya AI ini, terutama mahasiswa. Dosen pun begitu, gitu. Karena manfaatnya banyak sekali yang dapat kita ambil dari AI ini, gitu ya. Karena AI ini menawarkan kemampuan berpikir yang terkadang uh, kita tidak bisa melampauinya, gitu. Kita ini uh, dalam arti bukan pembuat AI ya. Kalau pembuat AI ini dia udah berpikirnya maju gitu, tapi kita yang sedang belajar gitu. Dari AI kita dapat menganalisis data, bisa membuat teks, bisa berbagai macam pekerjaan bisa secara otomatis dilaksanakan gitu. Sehingga peluang dan tantangan yang hadir itu cukup besar, terutama bagi mahasiswa. Lalu manfaat apa sih yang bisa digunakan dengan adanya AI ini di dalam penulisan karya ilmiah? Pertama, dapat peningkatan riset gitu. AI ini dapat membantu mahasiswa dalam menganalisis kumpulan data besar, mengidentifikasi pola sehingga membentuk tren gitu ya, dan dapat menemukan ide-ide baru untuk mendukung pertanyaan riset. Lalu peningkatan kualitas penulisan. Ketika kita dulu itu hanya kami nih, zaman kami waktu waktu kuliah gitu. Menulis itu hanya ya nulis apa yang ada di pikiran. Hasilnya adalah dicoret-coret sama pembimbing gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya AI itu dapat membantu dalam penyempurnaan tata bahasa. Ada berbagai macam AI untuk penyempurnaan tata bahasa. Nanti masing-masingnya akan dibahas di workshop bersama Bu Cara gitu ya. Lalu ada kejelasan penulisan, sehingga skripsi nanti yang kalian buat bisa dapat lebih baik. Kita buat clue aja, berikan kalimat efektif untuk tema bla 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 bla. Langsung keluar dengan ejaan yang benar. Nah, terkadang memang itu tadi, oh iya ada kata-kata yang tidak terfikirkan sama kita, itu menjadi bahasan yang digunakan oleh AI. Lalu selanjutnya manfaat yang lain adalah peningkatan efisiensi. AI dapat mengoptimastiskan pekerjaan seperti peninjauan literatur, pengumpulan data, referensi, nah, sehingga menghemat waktu bagi siswa. Oke, contohnya saja untuk penulisan referensi pakai Mendeley. Kalian sudah digunakan itu?
Sudah. Ya, kalau dulu ketik satu-satu gitu secara manual. Kalau nah kelemahannya terkadang ketika kita mengutip ada yang tidak tertulis di referensi di bawah. Nah, ketika ada di referensi tidak kita kutip gitu. Mungkin ada mahasiswa yang bisa saja oknum ya, bukan kalian saya yakin, yang copy paste referensi-referensi dari penelitian sebelumnya gitu. Ah, karena banyak nih, bagus nih referensi, di copy paste di referensi tetapi tidak dikutip di dalamnya. Nah, dengan menggunakan AI ini itu bisa diantisipasi. Ketika kita mengutip secara otomatis nanti akan tercantum di referensi itu. Lalu manfaat yang lain adalah perspektif baru. Nah, AI dapat menawarkan perspektif baru dengan menghasilkan ide-ide yang kreatif gitu ya, mengidentifikasi potensi bias yang akan terjadi dan menyarankan interpretasi alternatif dari tema yang akan kita gunakan. Oke, aplikasi dalam AI dalam penelitian itu dapat menganalisis data dan mengenalan pola. Jadi dapat mengumpulkan data besar gitu yang tadinya susah kita dapat dengan mudah dan membentuk tren-tren tertentu gitu itu dapat digunakan. Misalkan dalam mencari referensi dengan tema apa gitu. Nanti di workshop akan dijelaskan. Tulis aja temanya, nanti akan keluar semua referensinya gitu ya Bu Cara ya. Nanti kalian bawa laptop semua kan? Ya, oke. Okay. Lalu dapat mendesain eksperimen. Nah, sehingga penulisan akan lebih efisien, efektif, gitu ya, lebih membantu lebih cepat dengan hasil yang lebih baik, gitu. AI untuk tinjauan pustaka dan kutipan ya tadi sepertinya kalau salah satunya adalah Mendeley gitu ya untuk tinjauan pustaka dan kutipan. Lalu otomatisasi pekerjaan yang repetitif yang berulang-ulang gitu. Kita tinggal klik klik saja, klik 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 itu sudah bisa automatically muncul di dalam pekerjaan kita nantinya. Nah, dan untuk mahasiswa itu dapat digunakan sebagai writing assistant, yaitu alat menulis yang didukung AI dengan membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan menulis, membantu dalam peningkatan penulisan, mengoreksi kesalahan tata bahasa dan meningkatkan kualitas tulisan. Gitu. Tetapi ini kita nggak bisa tergantung dengan AI. Nanti akan kita bahas. Kenapa kita tidak boleh tergantung dengan AI, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah research automation bahwa alat yang digerakkan si AI tools ini dapat mengotomatiskan pekerjaan seperti pencarian literatur, kutipan, dan pengumpulan data, gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu sebagai platform pembelajaran adaptif yang didukung AI, memberikan rekomendasi, umpan balik gitu. Dan AI ini kan bisa kita ajak dua arah, gitu, dua arah. Jadi asalkan perintahnya tepat. Gitu. Kalau perintahnya nggak tepat juga, nanti output yang dihasilkan dari AI juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Lalu AI untuk mendeteksi plagiarisme ada juga AI. Ada yang tahu AI yang untuk mendeteksi plagiarisme apa? Turnitin salah satunya. Oke, ada yang sudah punya? Belum, belum. Nanti kita kalau Turnitin ke jurusan aja. Itu ya Bu Kajuri ya. Oke, sehingga itu untuk mengantisipasi sepinter-pinternya kita nih pakai AI, kalau kita nggak berpikir, ya tadi hasilnya tidak akan baik juga gitu. Oke, lalu selain manfaat yang diterima, yang bisa kita terima dari AI, dari berbagai penjelasan tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, harus ada etika yang harus dipahami. Etika
membuka kaidah-kaidah kepatutan, batasan-batasan yang harus kita pahami dengan seksama. Kenapa? Kalau melewati kaidah-kaidah tersebut, maka AI sudah menjadi alat untuk melakukan kecurangan. Nah, kalau masih dalam kaidah-kaidah tertentu, batasan yang bisa ditoleransi, AI akan sangat membantu. Tetapi kalau sudah di luar kaidah-kaidah tersebut, maka sekali lagi AI akan menjadi kecurangan. Gitu. Nah, pertimbangan etis apa yang dilakukan dalam penggunaan AI? Yaitu AI dapat mengabadikan dan memperkuat bias yang ada dalam data. Tuh, yang mengarah pada hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Sehingga ini sebenarnya harusnya langsung ke biar lebih nyambungnya langsung aplikasi gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di workshop nanti. Lalu ada privacy dan keamanan data. Kita khawatir juga kan ketika kita menggunakan AI, apa-apa yang sudah kita gunakan itu bisa diambil oleh orang lain, misalkan gitu. Yaitu ada sehingga kekhawatiran terhadap privacy dan keamanan itu harus ada protokol manajemen yang jelas dan kerangka etika yang kuat gitu ya. Lalu peneliti juga harus berupaya untuk mencapai transparansi dalam penggunaan AI. Selain itu, dibutuhkan juga menyeimbangkan penggunaan AI dengan pemikiran kritis. Jadi AI ini untuk meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah, bukan untuk mengganti. Membantu gitu ya, membantu. Bukan kita sepenuhnya 100% tergantung oleh AI. Gitu ya. Tidak hanya mendukung. Namanya juga kecerdasan buatan. Kecerdasan asli itu ada di mana? Ya, di otak kita, ada di diri kita. Itu. Ya. Lalu pemahaman kontekstual. Nah, tadi, jadi meskipun AI ini canggih, tapi kita mengoperasikannya tidak berkonteks, maka hasilnya pun ya akan menjadi sampah gitu. Lalu pembelajaran sepanjang waktu. Teknologi terus berkembang, pasti AI juga akan berkembang. Mungkin AI yang lama akan ketinggalan, gitu ya. Jadi AI ini sustainability-nya tinggi juga gitu loh, berkelanjutan gitu ya. Sehingga pemilihan alat-alat yang efektif itu juga harus difikirkan gitu, sesuai atau enggak. Kerangka hukum dan aturan yang harus dipatuhi juga adalah bahwa peneliti harus menyadari implikasi dari hak kekayaan intelektual dan hak cipta dari data yang dihasilkan AI. Lalu penggunaan AI dalam penelitian harus mematuhi peraturan privasi data, gitu ya, seperti ada perlindungan data umum gitu. Kita juga kan kemarin kasus-kasus data kita jebol gitu ya. Ya, itu juga etika yang harus dipergunakan dalam kecerdasan seseorang itu harus sangat penting. Oke. Resiko penulisan karya ilmiah berbantuan AI itu pasti ada. Apa aja resikonya? Tadi terlalu bergantung. Apa-apa bergantung gitu. Sehingga akan menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa kalau sangat tergantung dengan AI. Kalau dulu kita mau membuat tor dalam sebuah membuat indikator aja, mikir indikator ini baca buku. Dengan baca buku bukan cuman hal tertentu saja yang didapat, tapi hal-hal yang lain juga gitu. Tapi dengan gampangnya AI itu langsung aja keluar gitu. Sehingga daya kritis mahasiswa itu bisa
terkikis gitu. Ya, ini yang resikonya kalian, makanya jangan terlalu bergantung, harus tetap berpikir karena nanti ketika kalian ada di lingkungan pekerjaan nggak semua bisa dilakukan oleh AI kan. Kenapa kenapa mahasiswa itu disebutnya maha di luar dibandingkan anak-anak SMA? Karena maha, kemampuan berpikirnya, pola pikirnya harus lebih maju gitu. Salah satu kenapa skripsi ini harus dilakukan? Ini adalah cara berpikir, metodologi dari cara pengambilan keputusan, mendeteksi masalah, gitu, menyelesaikan masalah. Nah, ini kan secara komprehensif manfaat dari skripsi. AI hanya membantu sekali lagi. Lalu untuk akurasi, bagaimanapun namanya buatan manusia pasti tidak sempurna. Gitu ya, begitu pula dengan AI. Gitu. Jadi kita semua ketika memakai AI, menggunakan AI harus memverifikasi keakuratan kontennya gitu. Dan memastikan validitas ilmiahnya. Karena kalau kita googling mencarikan sesuatu, semua dari sumber manapun AI serap. Nah, kita yang akan menyaringnya, cari yang reputable gitu ya, cari sumber yang reputable berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang reputable gitu. Harus disaring, jangan semua yang diberikan oleh AI itu kita gunakan. Nah, ini yang paling penting, plagiarisme. Banyak sekali kasus-kasus plagiarisme yang sudah terjadi gitu. Gimana caranya supaya tidak terjadi plagiarisme? Sebenarnya juga bisa ada tools lain, misalkan ketika kalian mengutip gitu, itu kan nanti ada AI yang lain yang bisa memparafrase kalimat gitu ya. Ada yang sudah pernah menggunakan parafrase kalimat menggunakan AI apa? Apa? Quillbot. Ya, kayaknya kalian ini sudah canggih-canggih semua, sudah bisa semua gitu, sudah tahu semua gitu ya. Oke. Atau salah satunya termasuk PowerPoint yang saya gunakan, ini menggunakan AI. Pakai apa ini? Pakai apa PowerPoint yang saya gunakan menggunakan AI apa? Gamanya udah kelihatan ya, made by Gama. Iya, kan ini sangat membantu gitu. Sangat membantu, tapi kita harus tahu kalau buat PowerPoint ini paling tidak poin-poin apa saja yang akan kita masukkan gitu. Keterbatasan dan tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan AI, ketergantungan pada data. Nah, AI ini sistemnya bergantung pada kualitas dan kuantitas data yang digunakan. Gitu. Lalu kemampuan interpretasi. Cara kerjanya rumit dari banyak model AI, menyulit terkadang dapat menyulitkan bagaimana sih mengambil intisarinya gitu loh, pemahamannya, karena bahasa-bahasa yang dikeluarkan AI pun terkadang itu bukan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti gitu ya. Setelah dari AI harus kita interpretasikan lagi artinya gitu. Dan adanya kolaborasi antara manusia dan AI dengan integrasi AI yang efektif ke dalam proses penelitian memerlukan pendekatan kolaboratif, di mana peneliti dan sistem AI harus bekerja sama memanfaatkan kekuatan masing-masing dan mengurangi kelemahannya. Peneliti kekuatannya apa? Ada apa peneliti? Ide yang dikeluarkan, gitu ya. Pola pikirnya apa? AI yang akan me, uh, mewujudkan ide dari peneliti, gitu. Ini kita skip aja. Lalu pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam penelitian. Sekali lagi ini kaitannya dengan etika. Ya, bedanya manusia dengan AI, manusia punya etika, gitu ya. AI etikanya dibuat sama manusia kan,
Nah, artinya pahami keterbatasan dan potensi apa yang ada di antara AI. AI satu dengan AI yang lain tuh kan bisa saling melengkapi gitu ya, karena tidak ada satupun AI yang sempurna. Lalu sudah dijelaskan berkali-kali bahwa AI adalah sebagai alat pelengkap gitu ya, karena tetap ide pemikiran kritis, interpretasi yang baik itu ada di pemikiran kita. Lalu kutip sumber dengan benar gitu. Dan diperlukan asistensi. Silahkan konsultasikan dengan pembimbing kalian dalam penggunaan AI atau dengan orang-orang yang kompeten gitu. Mana AI yang baik gitu. Ya, kita semua setuju dengan arahan Pak Dekan bahwa silahkan kalian menggunakan AI karena memang AI ini digunakan untuk membantu kita. Gitu. Kita juga nggak bisa stuck dengan yang dulu nggak boleh menggunakan AI misalkan. Ya gunakan asalkan itu ada tanggung jawab dalam penggunaannya. Di sini menghindari plagiarisme dan ketidakjujuran akademis dengan AI. Pastikan bahwa konten skripsi kalian adalah karya original. Jangan copy paste, apalagi yang plek tadi yang dijelaskan Pak Dekan, satu judul semua diambil. Itu sangat tidak beretika, gitu ya. Lalu parafrase dengan hati-hati. Ya silakan gunakan tools yang parafrase gitu. Kalau mesti beli, ya beli aja. Karena kalau yang tidak berbayar kan eh, sedikit gitu ya menu-menunya. Lalu atribusi dengan tepat, identifikasi dengan jelas kontennya dari mana gitu. Dan kutipan-kutipan yang tepat. Gunakan AI ini untuk aktivitas seperti tinjauan pustaka, menganalisis data, tetapi tetap pada penafsiran yang ada di diri kita. Praktik terbaik bagi mahasiswa dalam menggunakan AI untuk penulisan karya ilmiah adalah berpikir kritis. Kalian pasti sudah memahami itu tadi. Dikembangkan, dilatih. Berpikir itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kita nggak akan berpikir kritis. Gitu. Lalu melakukan eksperimen, penelitian, baca gitu, untuk memperkuat literatur review yang kita miliki. Nah, konsultasikan eh, tidak hanya dengan pembimbing sendiri, mungkin dengan pembimbing yang lain yang kompetensinya lebih merujuk kepada penelitian yang lain sih itu rasanya nggak masalah gitu. Tapi memang harus dilihat juga model tipikal-tipikal pembimbing kalian. Ada pembimbing yang boleh mendiskusikan dengan dosen lain, ada yang tidak. Ya kan kalian kan sudah dengar-dengar sih pastinya kan dari kakak-kakak tingkat. Modelnya Bu Nino itu gimana gitu. Modelnya Bu Ranti gimana, modelnya Bu Cara itu gimana gitu. Pasti kan kalian kalau kita belum ada yang kenal ya udah berapa tahun tidak membimbing ya Bu Retno itu gimana sih modelnya boleh nggak sih kira-kira nah ketika dosennya memperbolehkan untuk konsultasi dengan dosen lain ya nggak apa-apa tapi tetap lagi ada etika jangan kata ibu itu kan ya etika di sini sangat penting. Oke, terakhir bahwa AI memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan dosen tentunya. Lalu harus ada kolaborasi antara manusia dengan AI sehingga terbentuk integritas yang efektif dalam penulisan skripsi gitu ya. Dan yang sangat terpenting adalah pertimbangan etis bahwa pemanfaatan AI harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai manusia yang berpendidikan dan lakukan terus-menerus pembelajaran berkelanjutan.
jangan menutup diri dengan adanya tren-tren baru, terus mengimprove diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru. Oke, untuk sesi kali ini saya cukupkan. Mungkin akan disambung dengan sesi dari Bu Ninu dan tanya jawab nanti mengalir saja seperti perkuliahan pada umumnya, gitu ya. Oke, silahkan Bu Ninu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai lemas. Semua angkatan 2021 mau GOT enggak? Balas salamnya yang kenceng dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Ranti ya memberikan insight kita apa manfaatnya AI sampai eh, bagaimana etika yang tetap harus dipegang ya dengan banyak sekali kemudahan kita hidup saat ini di zaman memang yang AI lagi sangat berkembang gitu ya, banyak sekali dimudahkan, tapi bisa juga menjadi sulit gitu karena kalau dulu tidak begitu ini ya Bu tentang plagiarisme check gitu ya. Dulu nggak begitu di apa namanya diperiksa tuh tentang plagiarisme check gitu karena memang eh, tidak banyak ya memang belum ada gitu ya alat bantu seperti AI yang sedang berkembang sekarang. Nah, kalau sekarang selain Turnitin ada beberapa AI untuk plagiarisme check yang juga bisa menjadi warning gitu kan. Mudah banyak AI tapi hati-hati karena AI kita bisa terjebak plagiarisme gitu. Nanti harap bersabar karena bintangnya itu nanti ada di Bicara gitu ya, workshop AI-nya. Beliau ini banyak sekali menguasai AI. Ya. Expertnya AI gitu. Kalau kalau dibanding kami bertiga lah ya, nggak tahu kalau yang lain. Oke, sebelum berkenalan gitu lebih lanjut dengan AI, karena memang kenapa sih kok harus kenalan? Tak kenal maka tak sayang. AI itu memang harus kita sayangin, jadi sohib gitu. Betul, jadi teman akrab. Misalnya yang paling gampang semua yang sudah pakai chat GPT gitu ya, kita akrabin itu sama chat GPT. Seakan-akan kita bertanya ke teman gitu ya, tolong dong, kalau saya ya kadang kalau lagi pusing gitu kan ngobrolnya sama chat GPT, tolong dong provide me some info gitu tentang bla 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 gitu. Misalnya dia panjang banget, mungkin kalian juga pernah panjang kasih info. Terus saya bilang jangan terlalu panjang, singkat aja gitu kan ya. Diakrabkan itu cara penggunaan chat GPT, promnya segala macam nanti Bu Cara yang akan menyampaikan lebih detail. Selain AI yang harus kalian bikin akrab, itu ada yang namanya teknik analisis dan kalau saya berdiri kayaknya ketutupan, badan saya juga besar. Cukup kelihatan nggak sampai belakang ini ya? Cukup lah ya. Yang penting, yang paling belakang kelihatan. Kok sepertinya ada mahasiswa agak sedikit matang gitu di belakang. Oke, ya masih oke. Ya, jadi sebelum AI nanti yang akan disampaikan Bu Cara, kalian juga harus akrab sama yang namanya teknik analisis dan software apa yang mau kalian pakai. Semua sudah mengajukan proposal? Belum, ada yang belum? Semua sudah mengajukan proposal? Sudah, oke. Artinya kalian sudah tahu gitu ya, mau bikin penelitiannya, ketutupan nih kayaknya, mau bikin penelitiannya metodenya apa? Software yang mau dipakai itu apa? Gitu sudah tahu ya? Atau taunya saya SPSS aja Bu. Kenapa SPSS? Ya kakak tingkat pakainya SPSS. Yang mau ngajarin saya SPSS gitu. Atau saya kenalnya memang cuma SPSS. Gitu.
Ya, nanti ada beberapa sih yang mau saya sampaikan, saya juga nggak expert semua gitu, sekedar tahu saja. Untuk jenis metode penelitiannya, apakah ini ada berapa? Sekitar 40 orang mungkin ya. Apakah ada yang metodenya kualitatif? Nggak ada. Tahu nggak kualitatif itu apa? Pernah dengar nggak? Kalau bukan kualitatif berarti kalian metodenya apa? Kuantinya tahu, tapi kualinya geleng, tapi tahu kalau metode saya kuanti. Kenapa kalian bisa menjudge kalau penelitian kalian kuanti? Nah, ya siapa ngomong? Ngomong. Suara saya habis nanti kalau sendirian ngomong. Kenapa, ayo? Mbak, cantik banget loh di depan. Kenapa kok bisa menjudge penelitiannya kuanti? Opo itu kuanti? Hmm. Nggak tahu ini kenapa saya bilang kuanti. Ada pakai bahasa gampang aja, nggak usah penelitian kualitatif adalah, saya juga nggak hafal itu deskripsi penelitian kuanti itu apa. Pakai bahasa kalian kira-kira gitu. Kenapa sih kok saya bisa bilang kalau saya kuanti, Bu? Nggak akan dibikin nilainya. Belum ada nilai. Apa? Apa ada yang mau? Nggak mau ngomong. Kenapa kuanti? Atau memang nggak tahu bedanya kuali sama kuanti? Oke, silakan. Namanya siapa, Mbak? Sekar. Oke, terima kasih. Bener nih sekarang. Udah bener belum kalau penelitian kalian kuanti? Oh, bener Bu, ternyata gitu ya kuanti ya. Gampangnya sebetulnya ada yang bilang kalau kuanti itu angka-angka gitu ya, kuali itu kata-kata. Ada yang bilang kalau kuali berarti memang harus punya kemampuan ya banyak menjabarkan kata-kata. Ini beneran semua kuanti ya. Nanti kita kenalan sedikit juga dengan software di penelitian kualitatif ya. Saya izin duduk lagi boleh ya? Oke. Ini penelitian yang katanya semua di ruangan ini pakai metode ini gitu ya, penelitian kuantitatif. Eh, Tujuannya memang yaitu menjelaskan hubungan antar variabel, menjelaskan pengaruh antar variabel independen ke variabel dependen gitu. Kemudian menguji teori yang ada, menyampaikan bukti empiris gitu. Kalau itu penelitian kuantitatif gitu. Nah, memang kelebihannya dia bisa lebih mengeneralisasi gitu ya objek penelitian. Fokusnya data yang dikumpulkan itu ukurannya numerik, angka-angka. Di penelitian kuanti itu ada data primer, ada data sekunder. Ada yang data primer? Hah, data primer itu yang seperti apa sih? Seperti apa data primer? Ada lebah. Apa yang primer itu yang kayak mana? Beneran nggak ada nih? Pakai data primer. Semua sekunder. Kalau sekunder itu datanya seperti apa sih? Datanya seperti apa? Kalau Mbak Sekar, datanya apa? Oke, dari harga saham, nggak salah berarti itu sekunder. Ada yang ambilnya data lain atau semua memang ambil dari BEI, IDX? Semua. Sharing data gitu ya. Punya apa? Saya tambah satu lagi variabel gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi penelitian kuanti ini pun mengolah yang diolah itu ada data primer dan data sekunder. Yang seperti apa data primer? Kuesioner loh. Kuesioner itu kuantitatif, tapi data yang diolah adalah data primer, dapat langsung dari si responden. Nggak ada yang kuesioner di sini, yang survei nggak ada. Wow, luar biasa. Ya, jadi ada survei, ada metode eksperimen untuk ambil datanya.
Yang berarti di ruangan ini semua pakai analisis data numerik. Nanti dicek lagi, bener nih saya sekunder gitu. Ternyata saya kan pakai kuesioner, itu primer. Ya, tapi tetap masuk penelitian kuantitatif. Ini contohnya, mungkin ini judul yang paling banyak kalau di jurusan akuntansi gitu. Pengaruh kualitas audit terhadap kredibilitas laporan keuangan atau terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Ini contoh penelitian kuantitatif. Ada yang judulnya sama persis, jangan-jangan nama ini. Mirip Bu, saya tambahin satu variabel aja dari situ gitu ya. Oke, ini kuanti. Nah ini teknik analisisnya. Ya, yang harus mulai kalian ketahui. Kami ini memang baru pulang. Kalian masuk 2021, kami mulai sekolah itu 2020. Memang kita nggak ketemu di mata kuliah, nggak ketemu, bimbingan juga nggak ketemu. Tahu-tahu ya kami di sini gitu. Boleh sedikit menyombongkan diri 2020, mulai 2024 belum habis kita selesai ya. GOT dong. Mau nggak GOT? Mau kan? Apa syaratnya GOT? Nggak boleh berhenti. Cuman itu. Bukan berarti saya terutama, bukan berarti saya ini pintar gitu. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Rajin banget gitu, enggak juga. Menangnya cuman enggak berhenti. Berhenti boleh, tapi sebentar. Ya. Oke, ini analisis yang mungkin beberapa dari kalian sudah cukup akrab. Ya, regresi pasti, kenal semua sama regresi. Varian pakai ANOVA gitu ya, analisis korelasi untuk menguji hubungan, uji hipotesis pasti. Kalau penelitian kuantitatif, ada nggak penelitian kuantitatifnya yang nggak punya hipotesis? Di sini nggak ada, berarti menguji hipotesis semua. Ya, baik hubungan, pengaruh atau uji beda. Ya, ada juga analisis faktor, identifikasi struktur yang mendasari dalam dataset. Nah, ini mungkin jarang ya, jarang dipakai, paling ya regresi, korelasi gitu ya, uji hipotesis. Saya pikir begitulah di jurusan akuntansi yang berkembang sampai saat ini. Atau mungkin saya belum tahu karena kami juga baru dapat nih mahasiswa bimbingan 2021 ya Bu ya. 2021, 3 atau 4 orang gitu. Jadi bimbingan kami pertama setelah pulang kuliah adalah ini nih, 3 atau 4 orang ini. Terus saya melihat judulnya ya tidak jauh beda sebetulnya dengan yang dulu sebelum kami berangkat sekolah. Bener nggak ya Bu Kajur? Kalau saya melihat 3 bimbingan saya yang sudah menghadap itu ya mirip-mirip gitu loh, masih ini ya gitu, masih seperti ini ya gitu. Mungkin yang di ruangan ini enggak lah ya. Makanya nanti belajar sama Bu Cara nih, biar lebih update gimana sih cara cari jurnal yang lebih update untuk mengkolaborasikan jurnal-jurnal yang update. Nanti Bu Cara nih sebagai bintang hari ini di workshop, udah siap semua harusnya ya workshopnya. Kemudian ada analisis cluster yang mungkin lebih jarang lagi kalian pakai gitu ya, mengelompokkan objek yang serupa dalam kelompok yang berbeda. Ini teknik-teknik analisisnya. Ada yang dipakai kan pasti karena kalian semua kuantitatif. Nah, kita lihat nih, ada kalau yang saya temukan masih banyak mungkin teknik analisis lain yang populer gitu ya. Di sini ada 10 yang saya sampaikan hari ini. Ada 10 software untuk penelitian kuantitatif. Dari 10 yang kenal 10 ini semua ada berapa orang? 10? 10. Ada Excel, SPSS, eViews, R, SAS, Tata, Smart BLS, Amos, Minitab, Lisrel. Wow, lain itu mah udah mau prof. Oh, saya SPSS aja. Gitu ya. 10 nggak ada, 9 ada nggak? 9.
9, nggak ada. 8, kayak ini apa namanya, counting, nggak ada. 8 juga nggak ada. 7, 6, waduh, Pak Prof. Pak Prof kenal apa aja Pak Prof? Banyak dia. 6, 5, 5, belum 5. Setengahnya belum kenal juga nih. Sudah, yang mana yang Mbak kenal Mbak? Boleh. Excel nggak mungkin nggak kenal ya. Excel, SPSS, eView sudah 3. Stata dan Smart PLS 5. Mbak siapa namanya? Ika. Ika. Kasih door prize Bu. 5. Kajur ada door prize. Ya, ada 5 yang sudah dikenal. Ya. Jadi kenalan dulu gitu. Dari kenalan kita pengen tahu mana sih kira-kira yang cocok untuk penelitian saya. Memang pas skripsi ini kita apa ya istilahnya kita dulu belajar olah data gitu ya, belajar olah data. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak akrab gitu sama softwarenya, ya bingung juga nanti. Padahal yang tugas menginterpretasikan kan kita sendiri. Ya, ada Excel. Ada yang sudah pernah coba menganalisis data secara statistik gitu ya, pakai Excel. Ada? Atau Excel dipakainya cuman sum, average, gitu. Hah? Terus apa itu minimal, minimal, maksimum gitu. Ada yang sudah pernah coba regress pakai Excel? Bisa loh ternyata. Pakai Excel itu, Excel ini justru alat statistik yang kalau menurut saya paling user friendly gitu ya. Karena ya untuk statistik sederhana ya rata-rata kalau di S1 akuntansi memang statistiknya masih sederhana, regresi linier berganda gitu ya. Yang diperlukan deskriptif statistik gitu. Jadi ada menu di Excel itu yang namanya data. Ya kan? Ada yang sudah pernah belum? Saya ini ngajarin sama orang mengajar ikan berenang ini sebenarnya. Ya. Ikannya aja kelelep ini. Gitu ya. Ada menu di Excel itu yang namanya data. Kemudian ada data analysis. Kalau di Excelnya belum muncul bisa di add in ya. Ada bisa di add in di optionnya. Di situ sudah bisa munculin deskriptif statistik, jret, muncul. Ya, munculin regresnya, jret, langsung muncul. Itu Excel. Ya. Jadi Excel pun sudah bisa digunakan untuk mengolah data statistik. Nah, ini yang kedua itu pasti paling akrab, SPSS. Dari 3 bimbingan saya yang sudah menghadap semuanya masih pakai SPSS. Ya, it's okay, asal kalian paham. Paham sampai interpretasinya nggak ada masalah. Kalian akrab, paham, boleh loh minta tolong apa namanya sama konsultan gitu ya, atau sama kakak tingkat yang lebih paham boleh. Tapi kalian juga sambil belajar. Ya, saya pun dulu waktu skripsi begitu. Memang di akuntansi itu tidak ada satu apa ya, satu mata kuliah khusus gitu ya, SPSS gitu ada nggak sekarang? Di ekonometrika gitu ya. Tapi dia satu nggak ada ya. Sekarang ada kah? Oh sekarang ada, sudah sampai belajar SPSS-nya. Nah lumayan, berarti kalau dulu kami nggak ada. Blank banget gitu waktu nulis skripsi, apa ini gitu ya, mau diapain data ini, tahu apa yang dikumpulin, datanya sudah kumpul terus mau diapain. Nah untungnya sekarang kalian sudah dapat. Sebentar ya, tadi sudah SPSS saya yakin ini yang paling akrab di kalian. Kemudian yang kedua yang akrab lagi tadi eViews. eViews ini biasanya
kalau data kalian adalah data panel. Data panel apalagi ini? Saya aja baru belajar data panel pas S3, jujur. Baru tahu, oh yang ini data panel. Ya, ya nanti kita coba perbaiki pelan-pelan ya. Jadi mulai dari skripsi pun kalian sudah benar gitu. Ya, Ifuse ini juga mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Cocok memang untuk penelitian ekonomi dan keuangan. Ya, biasanya yang banyak memahami Ifuse ini dari ekonomi pembangunan. Di akuntansi ini memang paling banyak SPSS sampai saat ini, setahu saya gitu ya. Oke, itu Ifuse. Ada R. Nah, R ada yang pernah dengar R? R gitu ya. Boleh R atau R lah ya. R ini menggunakan bahasa pemrograman untuk menganalisisnya. Jadi memang butuh dasar pemrograman dulu. Tapi menurut saya gitu R ini adalah software yang paling fleksibel. Dia murah gitu ya, memang tersedia open source gratis gitu kalau untuk R. Tapi memang mengoperasikannya itu pakai bahasa pemrograman, itu R. Ya. Di ilmu kita ekonomi sosial itu juga cocok ini R. Nah, R ini unggul kalau kalian pakainya big data, datanya besar. Ya, ini R yang paling cocok. Kemudian ada misal membuat seperti machine learning. Machine learning ini ahlinya Bu Ranti nih, karena supervisornya ya expert di machine learning. Memang big data, ini R cocok. Ya. SAS, nah kalau SAS ini banyak digunakan oleh industri. Juga menggunakan bahasa pemrograman tapi lebih kompleks. Jarang digunakan, mungkin ada, tapi jarang digunakan oleh para peneliti atau akademisi. Nah, yang sekarang lagi berkembang itu Stata. Sebetulnya data akuntansi itu banyak yang panel. Ya, pilihannya yang cocok itu Ifuse or Stata sebetulnya. Jadi mulailah kalau yang panel, nanti deh kalau belajar panel nggak cukup setengah jam, saya jatuhnya cuma setengah jam harusnya. Bu Cara kan yang agak lama ya workshop ya. Tuh. Nah Stata ini berdua ya, ya saya dan Bu Cara menggunakan Stata. Nah kalau Bu Ranti expert di Ifuse. Data kami data panel semua betul ya. Rata-rata sebetulnya nanti panel. Jadi kalau mau beralih coba belajar lagi Ifuse atau Stata. Ya ini lebih cocok kalau untuk data panel, lebih user friendly dibanding R atau SAS gitu ya. Menggunakan koman-koman atau perintah dengan kata, tapi juga ada klik-kliknya. Mungkin ada yang sudah pernah buka atau pernah pakai Stata juga. Ada yang sudah pernah pakai Stata? Siapa tahu sudah jadi research asistennya dosen siapa gitu dan dia sudah pakai Stata. Oke, kemudian di bawah ini ada Minitab dan Listrel. Mungkin ini jarang juga kalian dengar atau pakai. Nah, sebelum ke Minitab atau Listrel, saya ke Smart PLS dan Amos. Smart PLS dan Amos ini sebetulnya bisa mengolah data primer maupun sekunder. Tapi lebih cocoknya itu kalau datanya primer. Betul ya Bu, saya confirm ya. Smart PLS dan Amos itu lebih cocoknya data primer, data kuesioner itu tadi. Kenapa? Kalau kuesioner itu biasanya ada variabel latennya ya. Nah ini Smart PLS dan Amos ini sama-sama untuk menganalisis data yang SEM, Structural Equation Modeling. Mungkin kalian sudah belajar di Metopennya. Nah ini Smart PLS itu yang duluan muncul. Nah Amos ini kalau tidak salah ini menyempurnakan. Ya,
performanya lebih baik ya. Saya berdasarkan pernah coba pakai saja gitu ya. Nanti kalian bisa pilih sendiri mana yang kira-kira lebih cocok dengan penelitian kalian. Atau baru sadar misalnya, saya ini kuesioner, ternyata datanya primer gitu. Cocok yang mana ya yang dipakai? Kalau mau cari konsultan berarti konsultannya yang itu. Gitu. Jangan mau pakai Amos tapi konsultannya konsultan SPSS gitu misalnya, dan dia nggak cukup paham dengan Amos. Kenapa saya bilang boleh konsultan? Ya boleh kalau misalnya ngeblank. Kalau ngeblank banget terus nggak jalan-jalan. Kan harus jalan tetap. Karena apa tadi? Nggak boleh berhenti. Ya. Kemudian yang LISREL ini juga cocok untuk SEM, Structural Equation Modeling. Minitab ini mirip-mirip sama seperti yang untuk menganalisis regresi dan sebagainya. Jadi nanti coba kalian kenal, oh data saya ini panel gitu ya, ada I, ada T-nya, ada I-nya berarti perusahaannya beberapa, T-nya juga beberapa gitu, cross sectional dan time series atau data panel. Nah, mana yang cocok ya nanti kalian pilah-pilah lagi, jangan semuanya pakai ini SPSS Bu. Kalau misalnya memang sederhana Excel saja cukup, oke. Yang penting interpretasinya cocok. Ya, ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, ini sekarang ke kualitatif. Kebetulan memang kami bertiga tidak ada yang disertasinya gitu, tidak ada yang penelitian kualitatif di antara kami bertiga. Tapi di rekan kami ada Pak Pigo tuh yang di jurusan akuntansi, ya menggunakan penelitian kualitatif. Saya bilang tadi kalau kualitatif ini memang harus lebih pinter mengeluarkan, menuliskan kata-kata. Kualitatif itu gimana sih? Biasanya wawancara. Ngumpulin datanya gimana? Observasi, wawancara, ada video, ada suara, gitu ya, ada cerita. Kemudian nanti dicari tema, gitu ya, coding, pakai coding, ada polanya. Kalau dulu penelitian kualitatif ini ya sudah hasil wawancara, kemudian disimpulkan sendiri oleh kepalanya si peneliti, gitu ya. Nah ternyata sekarang ada juga software untuk penelitian kualitatif. Oke. Ini lebih mendalam memang kalau misalnya kualitatif itu seringnya kalau di akuntansi misalnya ada PSAK baru gitu ya. Mau ini apa namanya mendalami fenomena kenapa kok munculnya kenapa itu PSAK muncul. Nah, ini biasanya cocok penelitian kualitatif karena belum bisa dicari empirisnya, datanya nggak ada. Jadi harus ada observasi dan sebagainya atau pakai case study gitu ya. Ini teknik-tekniknya. Membedah teori, itu grounded teori. Oke, kemudian ada tematik, identifikasi tema-tema. Ini memang biasanya ilmu komunikasi gitu ya, di FISIP itu banyak ilmu politik, sosiologi itu cocok biasanya penelitian kualitatif. Naratif ya dari cerita orang, wawancarain siapa gitu, kemudian kita simpulkan. Nah ini ada 3 software untuk penelitian kualitatif yang saat ini paling populer. Ada beberapa yang lainnya. Ya, ada yang sudah pernah kenalan dengan di antara 3 software ini? Ada atlas.ti, ada NVivo, ada MaxQDA. Ini mungkin yang saya observe paling populer saat ini. Ya. Jadi dia bisa mengolah, kita masukin nih video-video yang kita hasil wawancara kan bentuknya video, masukin tuh. Bentuknya rekaman audio dimasukin. Gitu kan ya? Bukan kualitatif. Nanti mungkin akan ada pelatihan gitu ya. Ya, software ini bisa mengolah data itu dengan coding ya. Codingnya kita yang menciptakan apa, kita mau bikin coding kata gitu ya, yang mau disimpulkan apa gitu. Nah, sekarang kenapa sih kok penelitian kualitatif itu perlu software?
Biar apa? Kalau penelitian kuantitatif jelas karena datanya banyak gitu ya. Mau kita olah, mau menyimpulkan sesuatu, makanya perlu software. Kalau kualitatif ini kan kenapa kita nggak, oh Bapak ini ngomong ini, si A ngomong gini, B ngomong gini, kita simpulin aja gitu ya. Kenapa harus pakai software? Kenapa kira-kira? Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Masih ada workshop nih di belakangnya, gitu ya. Karena apa? Penelitian kualitatif itu kadang cenderung subjektif. Ya, subjektivitasnya si peneliti. Perlu software untuk apa? Ya biar lebih objektif, hasil penelitiannya bisa lebih objektif. Kalau ada peneliti lain yang coba cek, periksa, oh iya, ya hasilnya tidak akan jauh berbeda. Misalnya nih, yang saya tahu ya, contoh di atlas.ai gitu. Misal ada salah satu wawancara gitu, hasil interview yang kira-kira menurut peneliti akan merusak hasil. Ah jelek nih Bapak ini ngomong ini jelek nih gitu. Misal ya, delete, di del gitu sama peneliti. Misalnya mau dicek, tahuan loh itu di delete. Misal mau dicek. Kalau nggak dicek syukur alhamdulillah gitu ya. Sekedar membantu untuk memudahkan kita mengambil kesimpulan secara objektif gitu. Tapi kalau ada yang iseng gitu, oh dia kenapa bisa begini hasilnya, ada yang di delete biar sesuai sama keinginan peneliti. Nah gitu biasanya kalau kualitatif ya. Nah ini software ini untuk menunjukkan bahwa walaupun ini penelitian kualitatif tapi hasilnya objektif. Gitu. Mungkin nanti kalian tertarik buat paper gitu yang kualitatif. Kan harus buat paper nanti ya. Oke. Sekali lagi ini yang populer Atlas.ti, NVivo dan MaxQDA. NVivo yang terutama saat ini memang paling populer karena fitur-fitur query-nya itu lebih mudah gitu untuk menginterpretasi hasilnya. Oke, ini sekali lagi tadi mungkin sudah saya sampaikan sedikit pertimbangan dalam memilih si teknik analisis dan softwarenya. Kenali jenis data kalian. Jangan sampai bingung, iya ya, kuali apa kuanti sebenarnya ini penelitian gitu. Saya dapat judul karena ngerangkum dari beberapa jurnal gitu. Iya kan? Bener kan? Ya, dapat beberapa jurnal, oh ini kayaknya tertarik. Kumpulin lagi yang setipe sama ini gitu. Tapi harus kenali datanya kuali kah atau kuanti kah? Sehingga softwarenya bisa tepat. Kalau softwarenya tepat, nanti interpretasi hasilnya juga bagus. Kemudian tujuan penelitiannya. Untuk uji hipotesis kah? Berarti pakai yang kuanti tadi gitu ya. Mana yang cocok? Atau memahami makna. Oh penelitiannya harusnya kuali nih. Softwarenya bukan SPSS. Tuh. Kemudian yang ini yang penting nih keahlian peneliti. Ya kalian bisanya pakai apa deh gitu. Jangan maksa-maksain diri. Kalau nggak ngerti ya sudah daripada nggak jalan skripsinya. Tahu gara-gara belajar SAS gitu ya. Mempelajari SAS 1,5 tahun sendiri gitu habis. Kan rugi. Ya, ya udah saya bisanya yang ini. Bisanya itu apa? Paling tidak bisa mengoperasikannya secara sederhana dan tahu bagaimana baca hasilnya. Ya, ini sumber daya, aksesnya tadi ya ada yang open source, ada yang memang harus beli. Atau mungkin sekarang pintar nge-crack ya, silahkan. Yang jelas paham gitu ya. Nah, di Shopee banyak ya, mau beli stata di Shopee banyak. Oke, tadi di awal kalian sudah bisa mengidentifikasi penelitian sendiri gitu. Semuanya ternyata kuanti, nggak ada yang kuali. Tadi ya kuanti misalnya SPSS, IFUS atau Stata gitu ya. Atau Excel saja cukup. Kalau kuali mungkin NVivo saja deh yang mungkin dosennya nanti yang membimbing banyak yang bisa. Oke. Nah, ini terakhir
Sekali lagi, sesuaikan. Jangan pilih teknik analisis dan software yang nggak sesuai. Misalnya mau keren-kerenan gitu. Saya mau pakai SAS. Padahal sederhana sekali, misalnya hanya menguji hubungan saja gitu. Sesuaikanlah. Oke, pelajari, jangan males. Ya sebelum AI, setelah AI mungkin pertama nih menemukan latar belakang penelitian kalian, kemudian literatur reviewnya pakai AI, oke. Kemudian ketika masuk ke Metopen, ke metodologi penelitiannya, pelajari. Jangan serahkan semua ke konsultan. Boleh dikonsultasikan, minta bimbingan sama yang lebih pakar. Kalau pembimbingnya nggak sempat, cari kakak tingkat. Kalau kakak tingkatnya nggak ada yang expert, cari ke jurusan di MIPA. Iya kan? Orang matematika atau ada yang statistik kan banyak di MIPA. Atau memang ada konsultan profesional. Yang jelas kalian juga harus sambil belajar. Bukan menyerahkan, serahkan hasilnya gini, bacanya gimana, nggak ngerti gitu, jangan. Akrab-akrabkanlah kalian dengan kedua hal ini, AI dan si software untuk analisis datanya. Ya, kalau nggak akrab, ya kan sulit. Itu nanti yang bisa membuat kalian berhenti. Sekedar sharing saja sedikit, saya sempat berhenti, nggak ngapa-ngapain, karena bingung. Saya udah bisa nih, startup, bla 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 bla, komannya, jeret, keluar gitu ya hasilnya. Ketika saya kumpulkan, bacanya gimana ya ini bacanya gitu. Data angka sebanyak ini apa semua akan diambil? Itu yang membuat saya berhenti. Tapi untungnya tidak sampai melewati si batas waktu. Kita harus punya batas waktu. Kalian ini kan memang target GOT-nya masih sangat mungkin terpenuhi gitu ya. Sekarang baru mau masuk semester 7, betul? Nah, masih ada 1 tahun. Lama. Lama itu bikin timeline. Yang pertama bikin timeline. Kalau mau GOT paling tidak bikin timeline. Saya bukan orang yang nggak pernah berhenti. Makanya saya agak menyesal. Kalau saya waktu itu bikin timeline yang jelas, mungkin 3 tahun sudah selesai. Mungkin. Kan gitu. Mungkin. Kan banyak faktor X, Y, Z gitu ya. Kalau Allah nggak berkehendak juga nggak akan lulus. Gitu. Tapi kan kita berusaha dulu nih. Buat timeline ini 1 tahun. Sekarang saya sudah sampai mana? Mungkin ada yang sudah sempro. Ada yang sudah sempro jangan-jangan. Belum. Sekarang bulan Agustus. Minggu depan sudah mulai kuliah. Jangan pula terlena kuliah. Kalau mau GOT semester 7 ini sudah sempro harusnya targetnya. Bulan apa sempro? Kolek data. Karena UK susah biasanya ya. UK belum tentu sekali lulus. Nah, itu juga harus diperhitungkan timelinenya. Kedua tipsnya, jangan sendirian. Kalau sendirian stres. Akrab-akrab sama pembimbing, sama teman yang mungkin setipe penelitiannya. Ya, timeline itu harus ketat. Belum tentu yang pinter, yang IPK-nya sudah di atas 3,9 selama ini. Kan IPK mahasiswa sekarang besar-besar ya. Bisa lulus tepat waktu. Gimana Bu Kajur? Nah, sibuk MBKM ya magang di mana-mana. Ini saya sudah janjian sama mahasiswa bimbingan, katanya, maaf Bu, saya masih magang. Nah, gitu kan? Makanya bikin timeline. September saya sempro. Misal, istirahatlah sebulan. Oktober mulai kolek data. Bla 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 bla. Desember selesai, misalnya Januari Semhas. Maret wisuda, GOT kan? Gitu, bikin timelinenya. Oke, yang tadi yang kedua, betul, jangan sendirian, bisa stres ketika nggak ngerti apa yang mau dilakukan, nangis doang di depan laptop, nggak ada tempat curhat, bisa stres sendiri. Jaga itu kesehatan fisik, jaga kesehatan mental. Kalau kerasa capek, tidur. Jangan nonton drakor kayak saya, lama nggak bisa-bisa. Ya astagfirullah.
Kalau bicara enggak, belajar terus dia. Lovely Runner ya. Nonton tuh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bu, saya hilaf. Ya, jangan berhenti. Ya, semoga dimudahkan semuanya tercapai targetnya. Kalau sekarang targetnya adalah graduate on time ya, lulus tepat waktu. Biar nggak nambah-nambah loh bayar UKT mahal. Mending buat jajan. Iya nggak sih? Bener ya? Iya, buat jalan-jalan. Ngapain untuk nambah UKT semester 9? Nah, kan? Buat timeline yang ketat, jaga fisik, jaga mental. Kalau kerasa stres, liburan dulu. Seminggu, 2 minggu, jangan pula 3 bulan. Ya lama-lama lupa pembimbingnya. Kayaknya ada satu pembimbing ngilang gitu. Satu bimbingan ngilang ya, jangan sampai begitu. Oke, kalau dari kalian sudah mau graduate on time, kalau saya nih dulu motivasinya, jangan sampai saya bayar SPP sendiri gitu. Ya, terserah motivasi kalian seperti apa, ya paling tidak tujuan utamanya adalah graduate on time. Oke, terima kasih, semangat terus. Kalau ada yang perlu dikonsultasikan, boleh menemui kami bertiga atau yang lain. Ya, it is not a lonely journey. Bukan, jangan mau pinter sendiri. No. Ya, saya hoki saja, saya beruntung saja bisa lulus duluan gitu. Lulus duluan 1 bulan dibanding Bu Ranti. 2 bulan duluan saja dibanding Bu Cara. Sama-sama, kenapa bisa sama-sama? Kita senggol. Sampai mana coy? Sampai mana? Nah, begitu caranya. Don't be lonely. Jangan nggak boleh sendiri, betul. Ajak temannya, ini udah mau sempro, lu sampai mana? Ayo dibantu, misalnya. Ya, oke, semangat semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nino dan Ibu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, api kabar? Api kabar? Wawai dong jawabnya. Wawai, Lampung kan kita? Iya. How are you? Udah 3 bahasa sudah. Keren banget. Oke. Keren keren. Oke. Api kabar? Apa kabar? Ini memang gitu. Oke. Capek ya? Capek nggak? Ngantuk nggak? Nggak boleh ngantuk memang. Ada kajur di belakang, saya juga ngantuk nggak berani. Sudah pernah pakai AI kan ya? Ternyata ya, alhamdulillah bisa cepat selesai semua ini Bunda, anak-anaknya. Ya, ya ditutup kalau gitu. Wassalamualaikum. Udah pernah pakai AI semua kan? Iya kan? AI apa sih? ChatGPT, terus Perplexity, Another City, ChatGPT, Perplexity, apa lagi? Hah? Gemini. Oke, ada lagi. Kalau nyari jurnal kalian biasanya pakai apa sih? Hah? Publish Paris. Sama? Scholar? Scholar. Ini lagi pada nyusun semua kan? Nyusun apa? Undangan? Nah, biar nggak ngantuk aja. Oke. Gimana sih kalian itu nulis itu? Oke.
ini tesis writing process gitu kan, penulisan skripsinya kalian itu biasanya kan kita kan research, kita melihat fenomena, gapnya apa, masalahnya apa sih yang harus kita kulik, kita jadikan apa untuk ide penelitian. Udah ketemu idenya, udah ketemu topiknya, gimana nyarinya? Dari pembimbing, yuk kasihan amat pembimbingnya harus mikirin satu-satu judul anaknya. Ya, saya ke depan karena kalau Mbak Nino kelihatan, kalau saya nggak kelihatan. Ya, terus abis kita meneliti, kita juga harus tahu informasinya apa tentang topik yang mau kita pilih. Terus kita sajikan dengan data, fenomena realnya apa. Jadi alasan-alasan kalian kenapa memilih topik itu terdukung, ya. Terus kita juga yang namanya drafting, menulisnya. Nanti kita ada revisi dan editing. Ini hal yang paling sulit ya, revisi itu ya. Sulitnya di mana? Sulit diterima, ya kan? Maunya jangan revisi sih Bu. Ya enggak apa-apa sih. Paling nanti kalian pas seminar suruh ngulang, ya kan gitu. Jadi don't give up on revision gitu kan. Jangan pernah. Kadang mahasiswa ada revisi, revisi. Aduh, ya itu saya. Itu saya gitu kan. Iya, karena saya tahu keterbatasan saya ketika saya direvisi pasti ada yang saya namanya, kalau anak sekarang namanya mental breakdown. Iya, kena mentalnya. Iya, kena. Saya juga, dosen juga kena mentalnya direvisi. Tapi kita harus punya waktu batasan. Oke. Ketika habis direvisi cuma bilang, "Oke, Prof. Saya tulis lagi nanti." "Oke, Prof. Saya perbaiki." gitu kan. Oke, seminggu saya cuma baca, aduh gila banyak banget ini komennya gitu kan. Dia itu apa? Udah saya akan memberikan waktu untuk diri saya, self healing gitu kan. Gak usah lama-lama, paling lama seminggu. Mau graduate on time. Graduate on time itu kenapa harus? Karena kalian kalau udah punya waktu, kalau sudah terbuang itu waktu, bisa balik nggak? Nggak bisa, emang kita punya jam jisoknya Imsul. Tahu nggak? Ih, tahu dia, ketawa dia. Nonton dia berarti drakor udah sampai mana, Mbak? Penulisan skripsinya? Udah sampai mana skripsinya? Tuh, tuh. Karena kebanyakan nonton drakor. Jadi kita nggak bisa balikin waktu. Ya, itu yang harus kita siapkan. Manajemen waktunya. Terus ada submission and defense. Kita harus tahu udahlah introduction. Introduction, kita nulisnya itu ada latar belakang, literatur review, metodologi sudah dijelaskan oleh Bu Ninu, ada result and discussion and conclusion. Introduction, kalian itu masih di tahap introduction. Mencari topiknya di mana? Di iya, fenomenanya nyarinya di mana? Hah? Sumbernya jurnal. Cari jurnal gitu. Kalian melihat Google Scholar, pantengin satu-satu. Iya. Gimana caranya? Jawab lah, kan bukan ujian ini, cuma nanya doang. Gimana? Ya salah juga nggak apa-apa sih. Ya kan nanti dikasih tahu. Jadi saya harus tahu gitu. Kalian taunya sampai mana. Jadi saya tahu ngasih taunya itu seperti apa gitu. Tapi kalau kalian sudah familiar, ya kita akan lebih sedikit upgrade, ya kan? Cara kalian mencari jurnal atau topik itu di mana? Skripsi kakak tingkat atau orang tua kalian, ya sarjana ekonomi, bisa enggak? Jurnal ya. Kita harus berangkat dari jurnal, ya penelitian. Skripsi kakak tingkat kalian ya boleh lah untuk baca-baca, tapi kan harus berangkat dari jurnal. Jurnal. Kenapa harus jurnal yang terakreditasi? Kenapa?
Karena ya, misalkan kalian ngelihat media sosial, ada yang sudah verified. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa harus yang terakreditasi? Ya, nggak abal-abal. Nah, jadi anggapannya itu sudah bagus, sudah international accepted gitu kan. Cari itu untuk mencari jurnal. Oke, topiknya gimana? Topiknya, nyarinya. Saya suka yang ini atau dosen saya maunya yang ini. Gimana? Dosen saya maunya atau saya senangnya? Hah? Oke, berangkat dari yang apa kalian pahami, apa yang kalian senengin. Ya, in the end walaupun dosen kalian menyarankan ini, kalian harus maunya defense. Saya mau topik ini, Bu. Misalkan saya di akuntansi syariah, saya mau akuntansi syariah, Bu. Saya punya supervisor saya tidak mengerti tentang bukan tidak mengerti tapi belum menguasai tentang topik saya di akuntansi syariah. Dia harus menerima gitu kan. Karena kita bisa defense. Oke lah, itu karena saya juga udah karena kita juga dosen ya, jadi kan tahu cara ngomongnya. Kalian kan kayak belum tahu. Nah, biasanya di sini banyak banget sih AI yang bisa kita gunain. Ya, eh karena kita sambil apa namanya hybrid, jadi akan saya share eh ini ya. Oke, sambil chat GPT ya mungkin ya. Belum gue share. Oke, ChatGPT aja deh. Banyak sih AI yang bisa dipakai. Banyak banget AI itu yang copy-copy AI. Misalkan pertama ChatGPT, terus Gemini dengan ChatGPT, kalian lebih suka pakai yang mana? Kenapa? Lebih manusiawi ya Allah. Yang satunya zolim ya, Mbak.